Halo kerabat, jumpa lagi di channel Ingat Anggrek, dimana kali ini kita akan belajar cara membuat media tabur untuk biji anggrek. Nah, untuk detail bagaimana prosesnya kita update bersama ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ditambahin jadi lebih lagi ya. Sambil ikat. Iya, ya bisa pokoknya. Ya sekali beli investasinya. Berat. Oh, dimaklumi Pak Fani. Dimaafkan. Oh, enggak apa. Sering terjadi pada pemula, Pak. Oh, satu lagi. Pulpennya ini yang di ini nya 20 gram sama arang aktifnya 2 gram. Ini udah aku adus ya. Putih kan, bersih, putih, larut. Terus kemudian itu tadi kan yang belum masuk media utamanya CA sama Fe tartat. Nah, CA-nya ada di sini. Nah, CA-nya ada di sini. CA-nya sudah jadi ya? Ya, udah dibuat larutan stok. Ya. Karena sedikit sekali gitu kan nimbangnya. Jadi langsung, apalagi kalau misalnya punyanya timbangan yang nggak sampai 0, itu enggak 4 angka di belakang koma itu kan memang ada 4 angka di belakang koma. Kalau enggak ya dibuat larutan stok aja biar dia besar jadinya. Iya, iya sekalian. Jadi kan besar kan dia jadinya. Ya karena tidak punya. Iya, kalau itu kan memang 4 angka di belakang koma. Ya. Kita ambil 20 mili. Kan 10 mili ini. Kalau bikin larutan stok baiknya punya ini, alat ini untuk ngambil. Atau kalau misalnya nanti enggak, yang botol-botol ukur kayak gini aja. Nanti itu kan 5 mili, berarti kalau 20 berarti 4 kali gitu ngambilnya. Balik.
semprotnya alkoholnya, ada semprot alkohol sih. Dua dikasih jadi 7 ya udah segini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak penuh kok. Kalau nggak halus nanti gumpal lagi kayak ya. Dari larusan stoknya 1 mg per liter, jadi 1 mg IAA untuk 1 liter. Nah, kalau kita mau buatnya 1 ppm, dia kita ambilnya 1 mili. Nah, karena ini apa namanya, bahannya juga sudah nggak baru ya, jadi kita buatnya nanti ini bisa 3 ppm atau 4 ppm. Jadi nanti kita ngambilnya 3 mili. Ya. Tadi yang IAA itu tadi bentuknya seperti itu? Iya, serbuk itu, yang itu. Itu ini 1 miligram 100 mililiter air. Nah, karena kita bikinnya nanti 4 ppm. 4 ppm. 4 ppm itu berarti ambilnya 4 mili. Harusnya 1 ppm. Enggak, itu tergantung kita sih. Kepakatannya itu tergantung kita. Enggak masalah, enggak. Kalau sudah dilarutkan begini disimpan di kulkas? Enggak, harus langsung dibuat. Kalau udah dilarutkan gini, yang mana maksudnya? Oh iya, karena ini larutan stok. Oh, awet sampai berapa lama? Ya jangan lama-lama sih sebenarnya, paling 3 bulan kayak gitu. Atau kita bisa cek secara berkala. Nanti biasanya kalau ini dia ada kayak apa tuh namanya, kayak menggumpal, ada yang melayang-layang. Nah itu hati-hati kalau itu. Biasa dibawa di kulkas. Di kulkas ini tadi IAA-nya udah masuk 4 ppm. Terus kemudian air kelapa. Air kelapanya 75 mili. Air kelapanya ini tadi udah saya pindahin sini. Kondisi segini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu kalau kita bikin 100 ml tadi masukin aja buku-buku nggak apa-apa, kan udah ada ukurannya, nanti kan dimasak. Air kelapa udah masuk. Kalau agar-agar masukkannya nanti, kalau udah tercampur semuanya terakhir. Terus kalau gula nanti bisa masukkannya di panci aja. Terus sama arang aktif, cuman arang aktif itu nanti bikin jadi kotor ya. Jadi terakhir aja nggak apa-apa. Ini pisangnya. Masih ada yang gumpal ternyata sebelah bawah.
Misalnya mau sekalian melarutkan gulanya sambil blender, masukin gula nggak apa-apa. Iya. Ini sudah, terus lumayan ribet ya Pak. Bapak-bapak telaten nggak? Bapak ini telaten. Kan duduk. Biasa nggak kapan bisa. Udah nyerah duluan ya Pak? Bukan jelas sih, tapi ya seneng aja. Tapi kalau cuma mencoba mungkin nanti ya tugasnya Pak Bani sama. Iya. Tugas kita mengamati ya. Nah, sedangkan ini berarti kurang auksin udah, air kelapa udah, warna aktif sudah, kurang gula sama agar-agar. Ya. Nah, ini kita Berarti kalau beli ini apa sudah ada agar-agar? enggak, belum. Berarti kita nambahin sendiri ya? Iya, tinggal nambahin sendiri gula sama agar-agarnya. Biasanya belum, nanti bisa dilihat komposisinya. Harusnya biasanya belum. Ini sudah kan, berarti kita tinggal masukin sampai 1000. Mana dia tadi Bu? Coba Ibu yang coba masukkan sampai 1000. 1000 kurang dikit, belum? Ya, 1000 kurang dikit aja. Ini sewa panci ya Pak. Itu, tapi nanti kita ngaduknya nggak usah pakai ini, pakai pengaduk kaca. Oh, 1000-nya masih di situ? Iya. Kalau menurut ini 800, 1000-nya sampai sini ya? Nah, 1000-nya. Ini kan 1000. Oh iya, Enggak. Enggak apa-apa, itu ada busa. Busanya dia, dah. Nanti kekurangannya baru gula sama garam. Iya, 1000. Tapi itu dikit banget. Nanti tergantung kita mau satu botolnya berapa mili. Rata-rata paling sedikit 25 mili. 25 mili jadi bisa 40 botol. Tapi kalau kita mau lebih banyak, karena ini kalau untuk di media tabur kan dia cuma sebentar, nggak usah banyak-banyak. 25 milinya cukup, dapat 40 botol. Tapi kalau ini kan nanti mungkin agak lama, nggak mau langsung dipindah. Atau mungkin kalau mau kita jual sama pembeli nggak langsung dipindah, maka ini bisa misalnya kalau mau bikin satunya 40 mili ya jadi 25 botol gitu. Iya. Iya. Ada kok yang jual. Ada. Di sekalian beli, sekalian dia jual botolnya, jadi kita tinggal nabur. Ada. Kan yang jual botolnya juga ada, jadi tamponnya. Jadi semua tahapan anggrek itu bisa laku, bisa dijual. Itu enaknya. Jadi itu beli autoclave. Pakai anu aja, pakai kukusan. Cuman dibuat lebih lama ngukusnya. Pakai soblok. Yang penting itu yang 121 itu Iya. media ya. Iya. Kalau alat malah 1 jam, Bu. Kalau ini kan nanti hanya 20 menit. Dites dulu. Kita tes pH-nya. Ini kalau supaya ngirit, ini dibagi lagi. Itu yang 5,5 sampai 6,5. Iya, 5,5 sampai 6,5.
Jadi kita nanti mencapainya di sini, sekitaran ini, sekitaran tengahnya ini hijau. Nah, ini kan belum, dia kan masih terlalu asam. Nah, dia masih terlalu asam, masih di sini dia asam. Ini asamnya nih pengaruh dari bisa dari pisangnya, bisa yang pasti dari ini tadi. Ini kan melarutkannya pakai HCl. Jadi dia asamnya bisa dari situ. Maka kita kasih KOH atau ini apa ini? Ini NaOH, sama aja, KOH atau NaOH sama aja. Kalau beli di kayak Berata itu bisa minta yang sudah dilarutkan dengan kepekatan 1 m 1 molar. Atau kalau mau buat sendiri juga bisa. Ini coba-coba aja, jadi tergantung juga dari kepekatan ininya juga, dia untuk bisa menaikkan pH-nya. Kalau terlalu basah tambah HCl, diturunkan lagi. Coba-coba tes. Iya, coba-coba. Didepak apa? Biar ngirit. Ya, Itu sekitar 125 kalau nggak salah satu pak ini. Ini kecil dah, kecil banget. Belum ya, belum hijau. Udah agak naik tapi belum. Nanti jumlah tetesannya bisa beda-beda. Kalau bikin media tabur, media ini bisa beda-beda jumlah tetesannya. Belum juga ini, belum. Udah apa belum nih? Sudah agak sih ya, sudah naik ya. Iya. Sudah naik sedikit kan, dibandingkan dengan pertama kan ini. Karena ada ini. Ada umploknya. Iya. Pisangnya. Sudah ya, sudah agak hijau ya. Nah, saya tak lihat pakai kacamata dulu lah kalau gitu untuk meyakinkan. Tapi dia kalau kelamaan di luar dia juga nanti bisa jadi tambah hijau. Sekali lagi. Belum ini. Udah hijau sedikit sih, tambahin aja dikit lagi. Belum terlalu ya. Terang. Udah ya, udah hijau ya. Kan udah lebih hijau kan dibandingkan ini kan tadi di sini. Dia udah lebih hijau. Kalau udah gini, terus kemudian masukin agar-agar. Dimasak sampai mendidih, jadi sampai dia naik. Dimasak nanti dia mendidih, naik terus diangkat. Ini disterilkan, kalian sama sterilkan alat. Caranya kayak gini, dimasukkan dalam plastik, kayak gini. Nggak apa-apa. 1 jam, sama dengan alat-alat yang lain. Plastik biasa, nggak apa-apa. Plastik biasa tebal. Suhunya sama dengan yang di situ, 121 derajat Celcius. Dia kan nanti udah otomatis. Tuh. Ini masukannya tuh kan 40 mili, nggak usah dihitung-hitung. Jadi kira-kira aja. Pokoknya ini nanti habis semua 25 botol.
agak banyak dia nanti. Jendul-jendulnya keluar. Ada garisnya ini kan. Ada garisnya ini tuh itu lebih kurang 25 mili. Jadi nanti kita agak atas sedikit. Kalau jalan apa? Iya, Wih, keluar. Kan udah di atas garis. Enggak di atas garis sedikit. Enggak, udah nggak dipakai. Nah, gitu dulu. Monggo, Ibu. Kalau bisa tidak seperti ini, jadi nggak kena pinggirnya kalau bisa. Cuman kan ini kita harus rapat. Kalau nggak rapat nanti waktu pas disterilkan, ini dia. Ini nanti ini Steril. steril ya? Ya, ini disterilkan. Harus botol ya.